Asam lambung berpunca daripada kecemasan pikirannya, pikiran-pikiran negatif yang selalu memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Semakin banyak beban pikiran, maka saraf-saraf otot-otot pikiran semakin keras, kaku, darah semakin panas, sehingga terjadilah penyumbatan di pembuluh darah. Semakin kita sering stres atau membebani pikiran dengan hal-hal yang tidak penting, maka otak pikiran kita, saraf kita semakin overload. Kita isi segala-gala beban-beban yang tak penting di otak pikiran kita. Akhirnya pikiran kita tidak mampu menampung, lalu terjadilah saraf menjadi tegang, darah menjadi panas, sehingga terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Akibatnya sel-sel darah yang sehat tadi berubah menjadi sel-sel penyakit, sehingga terganggulah peredaran darah kita. Ya, otomatis semakin sering kita marah, emosi, cemas, segala macam menghantui pikiran, ya akan semakin mengecil batang otak kita, karena aliran darah akan semakin terganggu, sehingga fungsi otak kita akan menurun. Lalu kita tidak lagi dapat berpikir lebih waras, tidak lagi dapat berpikir lebih bersih, lebih positif. Nanti pikiran kita akan semakin sempit, gelap, kotor, dan suka berpikir negatif, berburuk sangka. Jadi pikiran-pikiran yang tidak sehat ini akan merosakkan lagi organ-organ perut kita, lambung, limpa, usus, dan jantung. Kemudian paru-paru nanti akan merebak ke ginjal, sehingga terjadilah penyakit gastrik, asam lambung. Semakin kuat emosi negatif, maka semakin banyaklah asam lambung, lambung kita mengeluarkan asam, sehingga dia naik ke paru-paru. Lalu di paru-paru kita akan terasa sesak, susah bernapas, berat dan bernapas. Dan semakin kuat asam lambung keluar akibat kerosakan lambung tadi, nanti dia mengalir ke tenggorokan, sehingga di tenggorokan kita terasa sempit, susah menelan, seperti perih. Kenapa? Terjadi penyumbatan di saluran tenggorokan, sehingga kita apabila masuk makanan ataupun minum menyempit di saluran ini. Jadi emosi-emosi negatif ini memang sangat cepat merosakkan sel-sel tubuh, yang pastinya akan merosakkan organ tubuh. Lalu semakin banyak emosi negatif, tumpukan emosi negatif, luka batin, trauma masa lalu, dan pikiran-pikiran negatif, secara otomatis pikiran kita akan semakin lemah, semakin tidak waras, dan otomatis kita tidak lagi yakin diri. Maka dengan pikiran-pikiran negatif ini akan membuat kita mudah tertipu dengan apa kata orang, dan tertipu dengan bisikan-bisikan yang selalu menghasut pikiran kita, mengajak kita kepada hal-hal kejahatan. Lalu tanpa kita sadari, bisikan-bisikan setan pikiran ini akan selalu membisiki kita, menghasut kita, mengingatkan kita kepada keburukan. Lalu tanpa kita sadari, kita menuruti hasutan setan pikiran itu, yang tanpa kita sadari kita merosakkan tubuh kita, merosakkan jiwa kita, merosakkan rohani kita, merosakkan sel-sel tubuh kita, sehingga sel-sel yang sehat semakin berkurang, semakin banyaklah sel-sel penyakit ataupun energi negatif di tubuh kita. Lalu kekuatan kita, kesadaran kita akan menurun, maka makin kuat pula lah, makin tinggi pula lah ego, kesombongan, ketidaksadaran berpikir kita, sehingga kita berubah menjadi diri-diri yang palsu, yang tidak waras, tapi kita merasa waras. Kenyataannya pikiran kita selalu sempit, gelap, penuh mistik, paradigma, doktrin. Kita tidak tahu, kita tidak sadar kalau pikiran kita inilah musuh dalam selimut yang selama ini menyiksa hidup kita, yang selama ini menjadi sumber malapetaka, sumber penderitaan, sumber segala macam penyakit. Kenapa pikiran kita selalu banyak negatif? Karena kita sebenarnya lupa diri. Dari sejak kecil, dari sejak lahir, kita tidak diingatkan kepada diri kita yang asli.
yang kita diingatkan ataupun kita belajar di luar sana, di guru dari orang tua kita, belajar ilmu agama yang dipelajari hanya kulit saja, syariat saja. Tetapi kita tidak mengerti siapa diri kita. Akhirnya kita hanya menservis tubuh jasmani kita, tubuh kulit kita. Sedangkan tubuh rohnya, rohaninya, isi yang ada di dalam tubuh kita, yang menggerakkan tubuh kita sehingga mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berkata-kata, tubuh kita bisa bergerak. Itu semuanya roh, isi. Kita tidak pernah tahu bagaimana untuk menservis tubuh rohani kita supaya dia sehat. Selama ini kita sejak lahir yang diajarkan pada kita menservis tubuh jasmani. Makanya pikiran kita tidak waras, tidak sehat, penuh mistik, penuh ilusi keterpisahan. Karena sejak lahir kita sudah ditanamkan ilmu-ilmu paradigma yang menyesatkan pikiran kita, yang membodoh-bodohi kita tanpa kita sadari. Jadi ketika di dalam otak pikiran kita ini terlalu banyak ilmu-ilmu sampah, paradigma, rekayasa pikiran, doktrin, ilusi-ilusi keterpisahan, maka akan merosak. Kita punya cara berpikir, belief sistem kita akan rosak belief sistem. Ketika rosak belief sistem kita, otomatis rosaklah darah kita, rosaklah DNA kita, dan rosaklah akal pikiran kita, maka rosaklah perilaku kita. Tanpa kita sadari, meskipun setiap hari kita rajin tonggek sholat, ibadah rajin, puasa, zikir, banyak buat baik, banyak buat sedekah, tetapi di dalam batin kita penuh kemunafikan, penuh kemusyrikan, khianat, selingkuh batin. Inilah yang menimbulkan selalu manusia ini mengalami penyakit asam lambung, anxiety, cancer, stroke, jantung, dan segala macam penyakit akan bermunculan. Karena apa? Karena emosi pikiran, tumpukan emosi, pikiran-pikiran yang tidak sehat, emosi negatif dari sejak kita lahir ataupun dari sejak kita di dalam rahim itu menjadi sel penyakit di tubuh kita. Sel-selnya itu tersimpan di memori kita, lalu akan berdampak di aspek fisik, menjadi sel-sel penyakit, menjadi darah beku, menjadi binatang buas, memakan organ tubuh kita. Di setiap sel-sel darah beku itu ada kekuatan negatif makhluk halus. Segala macam makhluk halus ada bersarang di sel-sel tubuh kita, memakan organ tubuh kita yang menjadi sifat kebinatangan diri kita, yang merubah sifat-sifat kemurnian diri kita menjadi sifat-sifat hewani, sifat-sifat yang ditunggangi oleh ego, hawa nafsu, ambisi pikiran yang merosakkan hidup kita, yang melupakan kita dari diri kita yang asli, sehingga kita hidup dengan penuh kepalsuan tanpa kita sadari. Ini semua karena manusia itu lupa diri, tidak kenal diri yang asli, hanya kenal tubuh fisik saja, tetapi dia tidak mengenal siapa yang ada di sebalik tubuh ini, siapa yang menggerakkan di situ balik tubuh ini. Mereka hanya tahu ini semua Allah. Ya, itu katanya. Bagaimana untuk membuktikan kebenarannya kalau memang Allah itu meliputi tubuh kita? Sudah kita dapat buktikan kebenarannya? Dan apakah kita sudah bisa membuktikan fasilitas kekuatan energi positif yang maha dahsyat, kekuasaan Allah yang diamanahkan kepada diri kita? Selagi kita belum menemukan fasilitas itu, selama itu kita akan tertipu oleh pikiran kita sendiri. Kita akan tertipu oleh apa kata orang. Ya, selagi itu juga kita akan menzolimi diri kita, mengkhianati diri kita, sehingga hidup kita penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Semakin banyak pemikiran-pemikiran negatif, maka kita semakin lemah. Kenapa kita bisa lemah? Karena kuatnya, banyaknya energi negatif yang sudah bersarang di tubuh fisik dan di tubuh metafisik kita. Inilah yang membuat mata kesadaran kita tertutup, mata kolbu kita buta. Jadi tidak lagi dapat melihat kebenaran kekuasaan Allah yang maha dahsyat yang ada pada diri. Akibat lupa diri, tidak tahu diri,
tidak mau tahu siapa diri, sibuk